أخي يا أختي، السلام عليكم يا أخي يا أختي، السلام عليكم يا أخي يا أختي، السلام عليكم يا أخي يا أختي. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Mira, mira.
فين ويا ريتني يا ريت صمت فؤادي. يا عند العين تسأل مين؟ ما انت اللي هويت وانت اللي غالي، وانا اروح على فين؟ على فين حبك فين؟ ويا ريتني يا ريت صمت فؤاد. مالي كان بس مالي أعشق وأنا قلبي خالي أسهر طول الليالي وأتشوق أنا. مالي كان بس مالي أعشق وأنا قلبي خالي طول الليالي وأتشوق أنا. أنا والعين بالعين، عند العين 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 تسأل مين؟ مين انت اللي هويت وانت الهادي. وانا اروح على فين؟ على فين حبك فين؟ فين ويا ريتني يا ريت صمت فؤادي. زي ما حبتني وحبيتك وبقيت على حبك وهويتك وناديت عليك. لو بس تفكر تنساني انا اقدر ابعد في ثواني وانا روحي فيك. وحبيتك بقيت على حبك وهويت. وناديت عليك. لو بس تفكر تنساني انا اقدر أبعد في ثواني وأنا روحي فيك. بس يا ويلة من نجوم ليلة، بس يا ويلة من نجوم ليلة. مالي كان بس مالي أعشق وأنا قلبي خالي أسهر طول الليالي وأتشوق أنا. مالي كان بس مالي اعشق وانا قلبي خالي طول الليالي واتشوق انا. انا العين بالعين. العين تسأل مين؟ ما انت اللي هويت وانا اروح على فين؟ فين حبك فين؟ فين يا ريتني يا ريت صمت فؤادي. لو عاشق ده العشق أمانة لا بيعرف هجر ولا خيانة ولا مستحيل. بس انت تأكد من قلبك هتلاقي خوفي على حبك أكبر دليل. لا بيعرف لا بيعرف هتلاقي أكبر دليل. كان على عيني شوقي وحنيني، كان على عيني شوقي وحنيني. مالي كان بس مالي أعشق وأنا قلبي
Inilah masjid yang Masjid Quba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kana lahu ka ajri umratin." Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa bersuci di tempat tinggalnya, kemudian datang ke Masjid Quba, lalu melakukan satu salat, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Itulah keistimewaan dan keutamaan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya ketika beliau tinggal di Quba dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dinamakan Masjid Quba karena terletak di kampung bernama Quba, kurang lebih 4 km sebelah selatan Masjid Nabawi, dan sekarang sudah termasuk di tengah kota Madinah. Bangunan masjid yang sekarang ini adalah bangunan baru yang sudah diperluas berkali-kali. Yang asli hanya lokasi tengahnya. Sebelum dibangun masjid, tanah ini adalah tempat menjemur kurma milik Kalsum bin Al-Hadm. Keistimewaan lain masjid ini terlihat pada apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu hampir setiap hari Sabtu, beliau sengaja datang ke masjid ini untuk sholat. Jadi, berdasarkan hadis di atas, berziarah ke Masjid Quba merupakan tuntunan Islam dan Allah akan memperbanyak pahala umroh kepada kita jika kita sering datang ke Masjid Quba dan sholat di sana. Pasar Korma Madinah. Sebuah oase hijau di tengah-tengah hamparan padang pasir yang maha luas adalah panorama kota Madinah apabila kita melihatnya dari pesawat terbang yang sedang melintas di atasnya. Warna hijau itu sebagai pantulan warna kebun-kebun kurma yang tumbuh sangat subur. Kesuburan tanah itu tidak akan musnah atau berkurang, namun malah akan menjadi lebih luas dan berkembang sebagaimana berkembangnya penduduk Madinah. Selain subur dan banyak menghasilkan bermacam-macam kurma, tanah Madinah juga memiliki keberkahan. Nabi Muhammad SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah Madinah ini 2 kali barokah yang Kau berikan kepada Mekah." Karena itu, di Madinah dapat kita temukan kurma yang asli dipetik dari kebun-kebun di sekitar Madinah. Kurma Madinah memiliki nilai istimewa karena selain barokah juga mutu gizinya sangat tinggi. Pada tahun 1982 dibangun sebuah pasar khusus kurma, yaitu kurang lebih 600 meter sebelah selatan Masjid Nabawi. Di pasar ini dapat ditemukan 26 macam kurma. Jabal Uhud. Jabal Uhud adalah sekelompok gunung yang berada di luar kota Madinah dan tidak bersambungan dengan gunung-gunung di Madinah yang sambung menyambung. Karena itulah disebut Jabal Uhud, yang berarti gunung yang menyendiri. Saat ini gunung ini sudah berada dalam kota Madinah. Jabal Uhud terletak 6 km di sebelah utara Masjid Nabawi. Tinggi gunung ini 1050 meter dari permukaan laut. Ia terdiri dari granit, marmer merah, dan juga batu-batu mulia, sehingga kalau kita lihat dari jauh tampak kemerah-merahan. Peristiwa penting yang terjadi di Jabal Uhud ini adalah perang antara Nabi dan para sahabatnya melawan orang-orang kafir Makkah yang menyerbu ke Madinah, di mana Nabi menghadapi mereka di lereng-lereng gunung ini, sehingga disebut Perang Uhud. Setelah mengalami kekalahan di Perang Badar, orang-orang kafir Mekah mempersiapkan diri untuk menyerang kota Madinah dengan target dapat membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, orang-orang kafir Mekah datang ke Madinah dengan kekuatan 3.000 tentara, 200 kuda,
dan 15 wanita termasuk Hindun bin Utbah. Setelah melakukan musyawarah tentang strategi perang, Nabi Muhammad berangkat ke Jabal Uhud bersama tentaranya. Namun di tengah perjalanan, kurang lebih 300 orang munafik berkhianat dan kembali ke kota dengan alasan Nabi dan para sahabatnya tidak menerima pendapat Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafikin. Dengan kembalinya orang munafik ini, tentara Islam hanya terdiri dari 700 orang, menghadapi 3.000 orang kafir. Kemudian terjadilah pertempuran hebat antara kedua belah pihak di kaki Jabal Uhud yang pada saat itu berupa daerah yang tak berpenduduk. Ternyata dalam pertempuran ini tentara Islam lebih unggul dan menguasai medan sepenuhnya, terutama berkat ketangkasan para juru panah, sehingga para pembawa bendera Quraisy terbunuh dan tentaranya kocar-kacir. Akhirnya tentara Quraisy mundur dengan meninggalkan perlengkapan mereka. Dalam kesempatan ini tentara Islam mengejar dan sampailah ke tempat penyimpanan logistik musuh yang sudah tidak dijaga lagi. Maka tentara Islam serta-merta mengambil barang-barang itu dengan bebas dan tidak melanjutkan pengejaran. Kondisi ini oleh pemanah yang jumlahnya 50 orang yang berada di atas bukit dianggap tidak adil dan mereka khawatir tidak mendapat bagian. Mereka langsung turun dari bukit untuk ikut mengambil barang-barang rampasan perang. Walaupun sebelumnya Nabi telah pesan agar mereka tidak turun sebelum ada perintah turun. Semuanya turun kecuali komandannya bernama Abdullah bin Jabir dan 6 orang yang taat. Dilihat oleh Khalid bin Walid, komandan pasukan kuda Quraisy, bahwa di atas bukit tidak ada lagi yang menjaga, maka ia membawa pasukannya berbelok dan sampai di bukit itu di belakang tentara Islam. Terjadilah malapetaka besar bagi orang Islam. Abdullah bin Jabir dan kawan-kawannya menjadi syahid pertama, kemudian berjatuhan syuhada-syuhada lainnya. Akhirnya benar-benar tentara Islam ada di bawah angin dan semuanya terluka. Nabi pun terluka dan terjatuh berkali-kali sehingga ada yang berteriak bahwa Nabi telah terbunuh. Mendengar teriakan-teriakan terbunuhnya Nabi, dengan sisa-sisa tenaganya tentara Islam mundur teratur dan tentara Quraisy tidak mengejar karena merasa tidak perlu menghabisi tentara Islam. Target mereka datang ke Madinah adalah membunuh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu hari sudah mulai gelap. Berziarah di Jabal Uhud maksudnya untuk mengenang bagaimana berat dan riskan tugas Nabi dan para sahabatnya dalam mempertahankan agama Islam. Kalau mereka semua habis pada saat itu, tentu nikmat iman dan Islam tidak kita dapati saat ini. Perang Uhud selesai dengan syahidnya 70 sahabat dan terbunuhnya 30 orang kafir Quraisy. Di antara 70 sahabat ini adalah Hamzah, paman Rasulullah SAW, Abdullah bin Jahash, Abdullah bin Jabir, dan sebagainya. Perang Khandaq. 1 tahun setelah Perang Uhud, orang kafir Quraisy datang lagi ke Madinah dengan mengajak suku-suku Arab yang lain, sehingga jumlah mereka semua ada 10.000 tentara, dengan maksud menumpas dan menghabisi orang-orang Islam di Madinah yang pada saat itu berjumlah 3.000 orang. Untuk menghadapi penyerbuan ini, Nabi dan para sahabatnya membentengi Madinah dengan parit besar yang tidak mungkin dapat dilewati musuh. Pembuatan parit itu diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Perang itu akhirnya disebut Perang Khandaq yang berarti parit besar. Dalam perang ini orang kafir Mekah dan sekutunya kalah total. Setelah itu mereka tidak mampu lagi mengadakan penyerbuan ke kota Madinah. Taruh diam jangan bergerak. Dulu ya, dulu. Sini deh, sini deh. Nah, ya coba yang dekat-dekatnya. Kan, taruh saya kelas up. Gunung sebelah ke sekitar dia. Hah? Coba Vicky perutnya doang. Sendiri Bu ya.
Begitu. dijadikan masjid. Setelah jadi masjid, diberi nama Masjid Qiblatain. Sesuai dengan riwayat di atas, solat yang menghadap Ka'bah pertama kali adalah solat zuhur di Masjid Qiblatain dan di Masjid Nabawi pada solat asar pada hari yang sama. Lokasi masjid yang sekarang kita lihat adalah lokasi asli dari masjid yang asalnya hanya sebuah rumah di tanah tinggi. Adapun bangunannya adalah 100% baru. Nabi Muhammad SAW menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal sejak tahun 622 Masehi. Sejak itulah diberi nama Al-Madinah, sebelumnya bernama Yathrib. Kota ini adalah sebagian dari bumi yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ketika hijrah, "Ya Allah, Engkau keluarkan aku dari bagian bumi yang paling aku cintai. Berilah aku tempat menetap di bagian bumi yang paling Engkau cintai." Nabi Muhammad selalu mendoakan ketentraman dan keberkahan bagi kota ini. Allahumma habib ilaina al-madinata ka Makkah aw akthar, wa ab'id anha al-marada, wa tayyib ardaha liman aqama fiha, aw hajara ilaiha, aw qadima laha zaira. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti mencintai Makkah atau lebih. Jauhkanlah penyakit dari Madinah, dan jadikanlah bumi Madinah nyaman buat penduduk, pendatang, atau pengunjungnya. Penduduk aslinya terkenal ramah dan lemah lembut. Mereka, kehidupan utamanya adalah bercocok tanam. مزقطط زي العصفورة، قرب جنبي واسمع قلبي هيقولك كلمة صغيرة. جدع انت يا جميل الصورة، يا مزقطط زي العصفورة، قرب جنبي واسمع قلبي هيقولك بحبك. سمارة يا سمارة، وشوشتك في المنديل، نور النهار خسارة والنسيم العليل، والشمس والهرارة والبهجة والنضارة، بيني وبينك ستارة ولزومها يا جميل. جدع انت يا جميل الصورة، يا مزقطط زي العصفورة، قرب جنبي واسمع قلبي هيقولك كلمة صغيرة. جدع انت يا جميل الصورة، يا مزقطط زي العصفورة، قرب جنبي واسمع قلبي هيقولك بحبك. وقفنا في ألف مراية بالبدلة والفستان، وهتنتهي الحكاية واحنا ملناش مكان. صبرت في البداية وهصبر للنهاية، الصبر عندي هواية وانا وانت والزمان. جدع انت يا جميل الصورة، يا مزقطط زي العصفورة، قرب جنبي واسمع قلبي هيقولك كلمة صغيرة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إلهي لست للفردوس أعلى